I threw bullet juga dulu, jadi I didn't fit the standard saat itu. Sampai akhirnya aku kayak, I'm losing myself, I'm losing that confidence. Karena aku jadi questioning myself. Pasangan yang supposed to be supportive juga kayak dia menyalahkan how I look gitu. Bahkan dia kayak pernah bilang ke temennya kayak, boleh nggak tukeran muka sama that hurt. Kayak, oh my God. Emang awalnya mungkin kelihatannya that's funny, but it's not that funny loh ternyata. Halo sahabat Superius, perkenalkan nama aku Kezia. Nama aku Ara. Hari ini kita bersama dengan Kak Angelica Sherline. Nama aku adalah Angelica Sherline, cuman karena emang panjang dan mungkin agak susah ya. Jadi enaknya dipanggil CH aja. CH-nya tuh dari CHRYL di Sherline itu. Gitu. Hari ini ternyata Kak CH ini pernah mengalami bully, pernah juga ada di toxic relationship, pacaran dan temenan, salah jurusan di kuliah, bahkan pernah menjadi finalis Gadis Sampul 2020 ya Kak? Betul. Luar biasa. Guys, kalian bisa lihat kakak ini cantik banget, kayak Wah, terima positive vibes banget gitu ya. Kalau misalnya bahas tentang pertemanan nih, sekarang kan kayak kalau pertemanan itu cocok-cocokan gitu kan ya Kak. Menurut kakak, teman yang baik itu kayak gimana sih Kak? Oke, jadi memang karena ini adalah pengalaman aku juga ya dari dulu. I through a lot of toxic relationship. Jadi I can say that segampang kalau misalnya teman kita yang memang cocok untuk kita, yang memang harusnya untuk kita itu adalah teman-teman yang memang supportive and not judging. Pertemanan yang baik itu as simple as you have a supportive and positive environment. Apa aja sih Kak pengalaman yang nggak enakin selama kakak sekolah, ataupun mungkin sampai saat ini gitu? Sebenarnya nggak enaknya itu ya namanya hidup ya, pasti kayak akan ada asin, asam dan lain sebagainya. Cuman kalau yang paling memang turning back itu I threw bullet juga dulu, jadi I didn't fit the standard saat itu. I didn't fit the standard, terus juga kayak aku karena waktu itu aku lagi pubertas dan aku emang tipikal yang sangat sensitif. Jadi aku jerawatan dan itu yang bikin jadi dibully. Sampai akhirnya aku kayak I'm losing myself, I'm losing that confidence karena aku jadi questioning myself kayak iya kali ya gue beneran jelek kali ya, iya lagi ya kayaknya gue beneran not that worth kali ya gitu. Jadi emang awalnya mungkin kelihatannya that's funny but it's not that funny loh ternyata. I'm losing myself saat itu. Tapi kenapa aku nggak berhenti dibully? Because I don't speak for myself. Aku nggak berani untuk kayak jangan kayak gitu dong, you disrespect me, kayak aku nggak berani. Iya, nggak berani untuk kayak speak up gitu. Dan mungkin itu juga banyak kan dirasain sama remaja sekarang, kayak takut untuk speak up, takut untuk dijauhin karena mungkin ngerasa kayak kita baperan. Padahal kayak padahal kayak when you guys feel that is the joke itu udah kayak di luar batas and you feel disrespect, it means you have to speak to yourself. Selain itu, ada nggak sih kayak hal-hal toksik lain yang pernah dilakuin sama teman-teman kakak terhadap kakak gitu? Yang benar-benar nyakitin dan keinget banget sampai sekarang? Again ya, I always said that relationship itu nggak harus sama temen ya. Relationship yang kayak, let's say karena kita di remaja juga pasti kayak kita adalah ketertarikan sama lawan jenis. Dan akhirnya you build a relationship with that guy gitu. Dan itu juga yang aku nggak aware saat umur remajaku gitu. Aku belum cukup dewasa untuk bisa menerima dan tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dan mana yang enggak. Jadi aku gampang termanipulasi gitu loh. Jadi kayak enggak kok itu nggak apa-apa, apa segala macam. Padahal kayak itu salah gitu. Dan akhirnya jadi toxic kan. Jadi toxic yang aku tahu nih aku ngerasa kayaknya itu salah deh. And then kayak dimanipulate kayak enggak kok itu benar gitu. And then I just come in that cycles yang kayak I know that is wrong gitu loh, tapi kayak karena get manipulate terus jadinya kayak oh iya mungkin nggak apa-apa gitu. Jadi kayak aku jadinya again karena nggak punya boundaries, nggak punya awareness, jadi kayak keikut dan keseret-seret sama hal-hal yang harusnya nggak harus gitu loh gitu. And that becomes so toxic. Jadi emang kena kanan kiri gitu loh, friendship and also relationship gitu. Makanya kayak that's hurt a lot. Kalian pernah nggak sih kayak ngerasain yang kayak aku rasain ini? Sebenarnya pernah dulu waktu SMP, aku tuh jerawatan di kelas 5 SD. Jadi gak tau ya, mungkin karena hormon juga, mungkin turunan juga, muka aku berminyak banget. Itu aku pertama kali jerawatan kayak ya udahlah paling hilang. Tapi sampai SMP parah banget, gede-gede, sampai sekarang juga masih. Itu sampai pernah dikatain kayak alveolus lah, kayak apa gitu yang bener-bener kayak jerawat gede-gede gitu loh. Makanya itu kayak awal waktu itu kayak stres gitu, gimana sembuhnya. Kalau kamu gimana?
Kalau aku tuh gigi. Oh iya. Makanya ini yang pakai behel kan. Jadi bener-bener kayak berantakan banget. Ya itu juga salah satu termasuk yang bikin insecure parah sih selama sekolah. Ketidaksempurnaan itu justru adalah sesuatu hadiah yang bahkan Tuhan aja nggak punya. Pas dibully itu kakak pernah hopeless gitu nggak sih sehari-hari di sekolah gitu? Kayak sampai ada di momen dimana aku nggak mau ke sekolah hari ini gitu. Iya. 2019-2018 itu my rock bottom. Itu rock bottom aku banget karena aku di titik kayak I don't know myself, everyone hates me from my look gitu, dan terus juga kayak my pasangan yang supposed to be supportive juga kayak dia menyalahkan how I look gitu. Bahkan dia kayak pernah bilang ke temennya kayak boleh nggak tukeran muka sama that's hurt kayak oh my god aduh. Terus kayak aneh banget, judgy people tuh nggak akan sadar gitu loh kayak how that affects us gitu, ngerti gak sih? Kayak mereka cuma ngejudge dan ngerasa kayak ya udahlah itu kan opini gue, karena kita nggak pernah tahu kita ini berpengaruh apa sama orang gitu loh. Either kita bisa menyelamatkan hidupnya atau bahkan mengakhiri hidupnya, we never know. Karena dari kata-kata kita nggak pernah tahu loh orang itu sedang berjuang apa, orang itu sedang menghadapi apa. So just be kind gitu loh. Gitu. Apa akhirnya yang bikin kakak kayak udah deh kayaknya dihapus aja ini yang toxic relationship-nya, aku cari yang baru aja itu. Nah itu I think itu juga yang memang harus diperluin anak remaja saat ini, yaitu adalah awareness. Gitu, maybe we never aware kalau misalnya kita in the toxic relationship, karena kalau kita nggak tahu mana apa perbedaannya, apa perbedaan toxic relationship sama healthy relationship itu apa bedanya, kita nggak pernah tahu. Jadi aku waktu itu sampai akhirnya kayak aku mau itu adalah aku ngerasa aku nggak mungkin bisa gini-gini aja. I think that's God also yang talk to me kayak do something Ceha, I know that you can do something from your passion. Gitu, makanya dari situ kayak aku memutuskan, nggak tahu aku dapat dorongan dari mana, tapi itu aku tahu itu adalah ketakutanku yang Tuhan pakai gitu jadi kekuatanku, kayak Tuhan dorong aku untuk ikut jadi sampul. Kalau misalnya ya secara manusia, kalau misalnya secara manusia kita pikir kayak dengan jerawatan yang nggak fit the standard yang di masyarakat, mungkin akan jadi aneh dan jadi lelucon juga, kayak lo mau ikut gadis sampul yang notabene-nya gadis sampul adalah ajang kecantikan. Jadi kayak ya I kept pushing myself and then akhirnya tahun itu langsung jadi gadis sampul gitu. Iya betul. I thought my story itu udah kayak beres, ya udah gue nggak selesai dibully, ternyata enggak. Kayak di masuk kuliah aku berdoa ya, jangan pikir aku tidak berdoa memilih jurusan gitu loh. Mungkin ini relate kali ya, apalagi mau masuk kuliah. Jadi emang ada perasaan yang harus negeri, jadi aku ikut mandiri kan yang tes dari kampus, dan itu kayak yang mandiri. Terus udah gitu waktu zaman aku itu nggak bisa pindah jurusan, jadi aku nggak bisa ilmu komunikasi karena aku IPA. Oke, gue keterima di pertanian, yay, I'm so happy, euforia, bla bla segala macam. Jebret pas masuk kan kayak this is not me gitu loh. This is not me. Aku notice kayak this is not me, tapi kayak aku kept questioning myself and questioning God. Tuhan ini bukan Dede, aku kalau ngobrol sama Tuhan tuh pakainya Dede gitu kan. Tuhan ini bukan Dede gitu loh, kayak kenapa Tuhan izinkan Dede masuk ke sini? Ini bukan Dede, Tuhan tahu ini bukan Dede gitu loh. Terus kayak terus karena aku ngerasa Tuhan pasti masukin aku ke sini karena for a reason, so I keep searching that reason gitu loh. Jadi aku tetap bertahan kayak 2 tahun sampai akhirnya aku masuk rumah sakit. Terus juga aku sampai ke psikiater tuh minta tolong untuk kayak aku nggak ngerti gitu loh what happened to me gitu, karena aku nggak pernah ngerasain itu kan sebelumnya. Aku kayak rambut rontok apalah segala macam. Terus ya memang dari psikiater itu bilang kalau misalnya aku dilanjutin ya aku bakal depresi. Dari seminggu itu aku nyiapin perpindahan aku, daftar kampus lagi dan lain sebagainya. And it's not an easy journey juga, aku harus ninggalin Malang kota itu, temenin temen-temen aku, ninggalin pencapaian aku, semuanya harus aku tinggalkan. Terus ngulang dari awal, oh my god, that is tough. At that time sebenarnya yang bikin aku hopeless dan sedih itu begitu pulang ke rumah, kan gap tuh, ada 6 bulan gap baru masuk ke kampus yang baru. Pada saat pulang ke rumah nggak ngerjain apa-apa, ngelihat kakak sibuk, adik sekolah gue nggak ngapa-ngapain, I just thought kayak I'm so unuseful gitu, kayak di titik itu. Gitu. Jadi kalau dari pengalaman kakak gitu, kan kita juga mau masuk kuliah nih, kita juga takut. Bener, gitu. Apalagi buat teman-teman nonton juga, mereka kan mungkin nanti akan memilih jurusan. Ada nggak Kak tips buat kita supaya kita jangan sampai salah jurusan deh gitu? Oke. Yang pertama pasti ya harus kayak tahu what
again, yang namanya remaja, aku masih ngerti banget umur 16, 17 yang mau masuk kuliah. Ini just search yourself, sukanya apa, maunya apa, passionnya apa, and then selalu involve God with everything you do gitu loh. Terus aku penasaran lagi, balik lagi sama cerita kakak pas selesai dari kampus itu udah keluar kan di rumah, overthinking dan segala macam. Nah, apa motivasi kakak buat kayak balik lagi back on track? Oke, saat itu. It is a good question karena I thank God aku lahir dengan hati yang besar dan juga ambisi yang besar. Gitu. Jadi aku nggak akan berhenti di situ aja gitu. Jadi waktu itu tuh sekitar ada 6 bulan ya kalau nggak salah, baru aku masuk ke kampus yang baru. Itu 6 bulan itu aku bener-bener baca buku, aku beneran kayak dengerin podcast apa segala macam. Pokoknya aku kasih makan diriku gitu supaya aku nggak kosong gitu loh. Terus satu titik saat itu karena aku baca buku dan lain sebagainya, terus Tuhan tuh mengingatkan aku sama satu mimpiku yang memang aku udah mimpi kayak 3 tahun belakangan. Yaitu aku tuh mimpi untuk bisa bangun organisasi. Aku jadi kayak mikir everyone can be the best version of themselves if they have a supportive and positive environment. But the fact is not everyone has it kan. Gitu. Jadi aku kayak mikir apa ya yang bisa aku lakuin untuk bisa ngebantu orang-orang yang mungkin ngerasa yang sama kayak aku. Gitu. Jadi aku kayak berpikir aku pengen deh bangun organisasi untuk nge-provide supportive and positive environment buat mereka. And then pas masa gap year itu, aku bikin organisasi namanya Your Growth Indonesia. Hi, so I'm making an intensive WhatsApp group for you who wants growth in 2023. Dan sampai sekarang Your Growth Indonesia udah kayak ada 30 tim, I think. 30 tim. Dan itu kayak ada public relation-nya, ada apa segala macemnya. So cool. Kakak masih 21 tahun. Keren banget sih. Berarti Tuhan tuh bantu kakak in so many ways. Yes. And answer-nya juga kayak di waktu yang gak dipikirkan banget gitu kan ya. Itu tuh kakak kalau doa tuh bener-bener kayak secara nggak langsung doa aja atau kayak kakak siapin waktu sendiri buat doa atau gimana? Kalau lagi di rock bottom waktu itu, aku bener-bener gak punya siapapun kan, so I just need God. Jadi kayak aku bener-bener kayak, saat teduh, berdoa, nangis-nangis sama Tuhan gitu, iya. Jadi kayak Tuhan bikin I'm nothing, so I can ingat lagi sama Tuhan gitu kan. Jadi kayak aku berdoa, aku kayak minta petunjuk, aku nggak tahu, aku bener-bener kayak gak tahu Tuhan harus kayak gimana. Dia kayak mau ngingetin aku kalau misalnya you can do this alone loh. Gitu, but you have me gitu. Jadi aku berdoanya kayak bener-bener kayak teman aja, Tuhan nggak tahu lagi lah Dede harus kayak gimana, Tuhan tolong dong, yang kayak gitu. Dan kayak aku emang selalu minta petunjuk dan yang terbaik sih kalau dalam doa tuh kayak gitu. Gimana kakak ngerasain kehadiran Tuhan waktu di rock bottom ya kakak itu gimana? Aku sedih, tapi I don't feel nyerah gitu, enggak sih. Kayak iya aku sedih, iya aku depressed. Kayak aku masih punya that spark yang mungkin memang agak padam, tapi I know that is God gitu loh. Dan emang aku harus through that, aku sekarang kayak notice ya, ternyata I have to through all that yang aku udah ceritain, supaya aku bisa menerima berkat Tuhan yang Tuhan kasih ke aku hari ini. Let's say bangun Your Growth Indonesia, Tuhan mau kasih aku 500 pendaftar gitu. CH yang dulu mungkin gak akan siap untuk bisa menerima itu gitu. Dan Tuhan mempersiapkan aku dengan ya mungkin kayak let's say dibully, toxic relationship, supaya aku bisa siap untuk menerima berkat Tuhan lewat Your Growth Indonesia. Gitu. Jadi memang aku sampai berpikir kayak kesedihan yang Tuhan izinkan aku rasakan akan dibayarkan kebahagiaan yang sama besarnya yang dari Tuhan. Gitu loh. Tapi kuncinya harus setia sama perkaranya. Setia. Aku sangat bersyukur juga dilahirkan sama keluarga yang cinta Tuhan, yang selalu mengingatkan aku kayak how good He is. Dan apapun masalahnya kayak selalu bilang Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan selalu kasih kekuatan untuk aku karena menurutku nggak semua orang bisa kuat. God always give me that power untuk akhirnya empower others. Oke kak, ayat Alkitab apa yang ini menggambarkan kayaknya selalu relate sama ayat itu dan jadi pegangan kakak? Emang ada salah satu yang emang aku suka banget, yaitu adalah Roma 8 ayat 28 yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu kayak benar-benar mendefinisikan, ya mungkin emang aku ada sakit-sakit dulu, tapi itu bukan sakit, itu emang Tuhan lagi bentuk aku aja gitu, untuk kebaikan yang memang sudah Tuhan siapkan untuk aku.
Buat semua sahabat Super Youth yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai masalah, kamu yang merasa sakit hati atau menyimpan kebencian atau kepahitan dengan orang yang menyakiti kamu seperti teman, sahabat, keluarga, buat kamu yang merasa minder, terpuruk, dibully, merasa kesepian dan tidak ada yang peduli dengan setiap masalah yang kamu hadapi, ini waktu yang tepat untuk kamu langsung kontak nomor di bawah ini. Karena layanan doa dan konseling CBN secara khusus mau berdoa untuk kamu.